kelas 1. Guru kelas 2. Itu kan tangan enggak. Ya, duduk ya. Ya. Oh. Pak, jangan ke belakang kali, Pak. Apa? Ini. Nampak di belakang. Balik. Berarti sesi tanya jawab sama refleksi ini nggak dapat itu ya Pak ya? Satunya aja lebih tinggi. Hadir semuanya kita kan? Hadir. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai acara ini, yaitu kegiatan kita hari ini adalah micro teaching dari teman kita Ibu Jamila, yaitu dengan kegiatan penerapan disiplin positif di sekolah oleh Ibu Jamila SPD, calon guru penggerak angkatan 11 di SD Negeri 20 Pandai Tengah. Acara yang pertama yaitu nanti kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian nanti yang ketiga masuk materi dari Ibu Jamila selaku CGP angkatan 11. Baik, masuklah kita acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Dipersilakan duduk. Kemudian acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat yang dipersilakan. Baiklah, selamat siang untuk kita semuanya. Siang, Di kesempatan yang baik ini,
saya sebagai Kepala Sekolah di SDN 20 Panitengah mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi daripada Ibu Guru kita, yaitu Ibu Jamila SPD, yang mana pada saat ini dia akan melakukan presentasi mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Biarlah melalui presentasi ini Ibu Guru kita, Ibu Jamila, kita mengharapkan supaya lebih ke depannya lagi nanti lebih aktif lagi dan lebih menanamkan budaya positif di sekolah. Dengan demikian di sekolah kita ini akan lebih baik lagi dan lebih maju ke depannya, dan semoga di angkatan yang ke-11 ini calon guru penggerak Ibu Guru kita semakin sukses dan semakin dapat membangun sekolah kita di sini. Dengan majunya, bertambahnya calon guru penggerak, maka sekolah kita akan lebih baik dan lebih maju lagi. Inilah harapan kita, khususnya saya sebagai Ibu Kepala Sekolah mengharapkan untuk kemajuan daripada guru-guru kita, dan semoga kedepannya semakin lebih sukses dan semakin lebih maju. Ini sedikit sebagai kata sambutan dari saya. Pada saat ini saya mengucapkan selamat berjuang kepada Ibu Jamila dan semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Untuk kesempatan pada siang hari ini, saya ucapkan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir pada waktu saat ini. Di sini Bapak Ibu, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 yang akan mempresentasikan penerapan budaya positif di sekolah. Masih familiar ya Bapak Ibu dengan budaya positif? Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Silahkan berikan tanggapannya. Budaya berarti kebiasaan. Silahkan Pak Guru. Dari saya, budaya itu adalah menjadi kebiasaan. Berarti positif, kebiasaan yang baik. Nah, jadi mungkin budaya positif itu adalah budaya yang baik dilakukan di sekolah. Itu mungkin dari saya. Yang baik bisa ditambah. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya masih ada Ibu. Silakan Bu. Ibu Eka, kami persilahkan. Ya, kalau di analisis dari bahasa itu seperti yang kata Pak Guru tadi, itu budaya adalah kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah. Tapi saya ingin menambah sedikit, mungkin bisa dikatakan ini budaya adalah suatu sikap atau nilai kebiasaan hidup, etika, kejujuran dan kasih sayang, mencintai, belajar, bertanggung jawab, dan membuat peraturan-peraturan di kelas kita supaya apa? Anak-anak yang di dalam kelas bisa menerapkan kebiasaan yang baik di dalam kelasnya, Bu. Seperti itu menurut saya. Terima kasih kepada Ibu. Baik Bu. Baik, untuk menambahi sedikit lagi, budaya positif di sekolah itu ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, yang memegang peran ini adalah kerjasama antara guru dan anak didik. Inilah sebagai tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya Bapak Ibu, demikian tadi paparan budaya positif menurut Bapak dan Ibu Guru. Selanjutnya
Ini dia Bapak Ibu budaya positif yang akan saya jelaskan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dilakukan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah juga orang tua siswa. Dan jika terlaksana dengan baik, maka akan memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki peserta didik, yang dapat menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya yang Bapak Ibu sampaikan sudah benar juga. Tapi untuk keintinya, inilah dia arti dari budaya positif. Baik Bapak Ibu, ada beberapa konsep dalam budaya positif. Di antaranya, perubahan paradigma baru, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan kemerdekaan, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin positif dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik Bapak Ibu, inilah dia disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin. Disiplina tulisannya ya Bu, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini maksudnya apabila kita menumbuhkan disiplin pada anak, lebih baik tidak selalu kita iming-imingkan dengan penghargaan atau reward. Yang harus kita tumbuhkan melalui motivasi intrinsik yang tumbuh benar-benar tumbuh dari dalam diri siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat! Mana semangatnya? Bisa!
Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu masih semangat. Selanjutnya, kita masuk pada nilai kebajikan. Ternyata nilai kebajikan itu tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, boleh Bu, silakan dibacakan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Terima kasih Bu. Inilah Bapak Ibu nilai kebajikan yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada ini ya Bu ya, dimensinya. Dimensi profil pelajar Pancasila. Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app. Oke, saya bakal sendiri ya Bu. Yuk ikuti boleh. Gerakannya. Ayo Bapak Ibu sama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk proyek nilai kebajikan. Di sini ada tabel ya Bapak Ibu yang berisi nilai-nilai kebajikan. Tolong Bapak Ibu silakan Pak. Ya. Boleh sebagian Pak. Proyek nilai. Baik, ini saya bacakan mengenai proyek nilai kebajikan. Dari nilai proyek peduli. Keterserangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, dan dari untuk nilai rajin ini keberanian,
kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan rendah hati. Dan untuk integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian. Cukup sekian nilai dari kebajikan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah membacakan proyek nilai kebajikan dari beberapa tabel. Inilah Bu, nih Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan nanti di sekolah. Bisa dia peduli, rajin, integritas, keberanian, keaktifan, semangat, dermawan, kejujuran, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke nilai kebajikan berdasarkan Ibo Primary Years Program atau PYP. Nilai kebajikan atau sikap murid yang pertama itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Baik Bapak Ibu, kita ke kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar dalam setiap hal. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan perbuatan. Kebutuhan dasar di sini bersangkutan dengan kebutuhan dasar di kelas Bapak Ibu yang harus kita pahami, harus kita mengerti, dan harus kita tanggapi apa maunya siswa ini sebenarnya di dalam kelas. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Di sini cinta kasih sayang ini murid ingin diterima dan dikasihi. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Ternyata siswa itu Bapak Ibu, dia ingin diakui atas kemampuannya. Dia ingin kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dia ingin diakui, ingin dimengerti bahwasannya dia itu bisa. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ternyata siswa ini di kelas kita dituntut untuk mengetahui bahwa siswa kita memiliki kebutuhan pilihan. Contohnya dia ingin belajar menurut keinginan dia, cita-cita dia. Entah dia inginnya jadi pemain sepak bola, sehingga dia inginnya bermain bola terus. Itulah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Ternyata siswa itu waktu belajar dia ingin merasa senang. Kalau kita tanggapi atas keinginannya, dia ingin ditanggapi pada saat belajar, dia merasa senang. Apabila kita abaikan, dia merasa kurang senang Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh kasus. Contoh kasus. Biasa ini kita selalu di sekolah berkasus anak kita ya kan. Ibu ini punya kasus contohnya bagaimana ini. Kebutuhan yang mana nanti nih yang akan kita dapatkan.
Apa kebutuhan apa yang diperlukan anak pada kasus Ibu Ani? Saya akan bacakan kasusnya ya Bapak Ibu. Ayo, masih semangat Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Ayo Bapak Ibu, diharapkan sangat pendapatnya. Ya, guru kelas 5 dulu. Kelas Kelas 5. Kelas 5 pas pula kan? Iya. Si Agus kelas berapa? Pak Guru kelas 5 ini ya. Ini mengajarkan berbagi. Silakan Bapak Ibu. Boleh. Oke, Pak Guru, silakan Pak. Oh, kenapa ya? Apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kalau saya tanya, panggil secara face to face si Agusnya. Kenapa dia selalu meminta? Cari dulu alasannya. Siapa tahu tidak ada menggejannya. Orang tuanya tidak menyediakan bekal, atau karena masalah ekonomi juga. Jadi yang saya lakukan dulu adalah bertanya dulu sama si Agus. Kemudian saya tanya lagi alasan tadi yang seperti saya lakukan itu, mengapa kamu lakukan? Setelah dapat jawabannya, barulah kita melakukan perencanaan kepada si Agus. Apakah orang tuanya perlu kita panggil? Kemudian apa solusi yang diberikan kita selaku guru? Apakah kita membantunya memberikan jajan minimal khusus untuk anak itu aja 1.000 satu hari, ya kan? Nah, itulah supaya dia makan. Karena kalau anak-anak pun belajar tidak tenang perutnya, tidak bisa konsentrasi. Jadi itulah alasan dan kira-kira apa yang akan dilakukan dan alasan si Agus apa melakukan itu. Demikian. Terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah memberikan tanggapannya. Ya, benar Bapak Guru memberikan sanggahannya bahwasannya yang perlu dilakukan pertama itu kita memanggil siswanya dengan ramah. Kita bertanya apa alasannya. Untuk itu pertanyaan Bapak yang dijawab masih, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Selanjutnya Pak, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Ya. Pak, silakan Pak. Bertahan hidup karena makan. Terima kasih Pak. Bisa dia bertahan hidup. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Iya. Ini Pak, Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Ya benar tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Karena kan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar siswa itu tadi ada kebutuhan 1, 2, 3, 4, 5 ya Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan nih.
Di sini Bapak Ibu, apabila kita tanya pada si Agus, jawaban si Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan untuk makan siang, maka kebutuhan yang diperlukan Agus adalah kebutuhan hidup. Selanjutnya, bila Agus menjawab, karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah untuk mencari cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama tiap hari itu saja, kata si Agus ini misalnya, berarti dia kebutuhannya adalah ingin bebas, kebutuhan akan pilihan, dia ingin yang lain. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, iseng ini biasanya suka ini anak kita iseng, mengganggu temannya. Karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel, kadang juga nangis karena diambil makanannya. Ternyata dia ini ingin memenuhi kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan pada dirinya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 1, 2, 3. Apa sih Bapak Ibu sebenarnya arti perilaku ini? Coba Pak beli dulu sangkahannya. Perilaku ini Pak, perilaku. Perilaku ini adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang dilakukan. Motivasi perilaku manusia. Berarti kalau motivasi perilaku manusia artinya apa upaya kita untuk melakukan suatu tindakan yang mencerminkan kemanusiaan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi itu upaya kita lah membuat diri kita atas tindakan atau perilaku kita untuk mencapainya. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan sarannya. Ya Bapak, Ibu, motivasi perilaku manusia. Di sini yang disampaikan Bapak sudah tepat. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan motivasi itu sendiri artinya adalah dorongan perilaku perbuatan manusia. Artinya dorongan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama di sini motivasi perilaku manusia yang sering atau selalu dapat kita lakukan itu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernyataan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini biasanya motivasi ini motivasi yang dapat dari luar, eksternal, tidak dalam diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernyataannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal juga. Ini biasanya anak-anak suka ini Bapak Ibu kok di kelas. Anak-anak silakan maju ke depan. Nanti kalau sudah ke depan, siapa yang dapat, Ibu kasih bintang, Ibu kasih hadiah. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pernyataannya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Hal tersebut
merupakan motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, bagaimana ini dari ketiga motivasi ini, mana yang paling baik Bapak Ibu? Tolong berikan alasannya, Bu. Baik, dari ketiga sifat atau perilaku manusia ini, yang paling menonjol, yang paling baik menurut saya ini adalah yang nomor 3. Untuk menjadi orang, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Ini datang dari dalam diri. Iya. Dia mempertimbangkan hal apa nanti akan terjadi apabila saya melakukan hal tersebut. Berarti dia memikirkan ada yang positif dan ada yang negatif. Ini yang menjadi jawaban dari saya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke posisi kontrol. Ini Bapak Ibu, kita sebagai Bapak dan Ibu guru sering ini kita membuat posisi kontrol. Ada berapa Bapak Ibu posisi kontrol? 5. Silakan Pak, bacakan. 5 posisi kontrol restitusi. Pertama yaitu penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini dia 5 posisi kontrol. Biasa kita lakukan di dalam kelas ya Pak ya. Dari kelima ini mana yang sering kita lakukan Pak? Pertama pemantau, baru menghukum. Karena pertama kita pantau dulu apa kelakuannya, apa kesalahannya, baru kita kasih hukumannya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu Bu, Bapak Ibu untuk jawaban Bapak. Ternyata kita sebagai guru selalu menggunakan yang 2 ini ya Pak ya. Yang pertama pemantau, yang kedua penghukum. Ayo kita lihat yang selanjutnya. Bagaimana seharusnya kita menjadi guru yang kedepannya Pak, yang diharapkan. Oke, ini Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Ini biasanya dia berkenaan dengan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Sering ini ya Pak ya, Bapak Ibu. Sering ya, sering ini kita ini. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini kita pantau dulu, baru beri kata-kata konsekuensi. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Inilah kalimat-kalimat yang bisa ditandai mana itu penghukum, mana itu pemantau, mana itu pembuat rasa bersalah. Ini Pak, kalau posisi kita sebagai teman, ini biasa kita mengatakan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah ini kalimat-kalimatnya. Kalau kita jadi manajer Pak, bisa kita gunakan biasanya kalimat seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi Pak, dari kalau tadi biasanya kita jadi guru di kelas ini, saya sendiri pun juga pernah ya Pak melakukannya. Pertama jadi pemantau, selanjutnya jadi penghukum, terus membuat rasa bersalah, terus menjadi teman. Itu semua sudah pernah saya lakukan. Dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak mana yang paling bagus untuk selanjutnya kita terapkan? Silakan Pak. Mereka. Ayo, silakan.
yang paling bagus, Ya. yang paling tepat. Terima kasih Bu. Memang dari 5 posisi ini semua pasti kita sudah kita lakukan dalam kelas. Tapi yang paling sering muncul itu adalah penghukum. Nah setelah dari apa yang Ibu paparkan, yang sebagus-bagusnya menurut saya kita sebagai manajer di dalam kelas pada anak-anak. Kenapa? Karena di sana kan sudah jelas pernyataannya. Kalau mereka itu memang salah, kita harus bisa menjadi manajer. Kita tanyakan dulu. Sudah tahu kan apa kesalahannya? Kira-kira kayak mana untuk memperbaikinya? Menurut saya. Oke, terima kasih Bu. Ya, ternyata untuk kedepannya Pak Bapak Ibu, memang kita diharapkan untuk menjadi guru itu kita menggunakan di dalam kelas kita menggunakan posisi yang manajer. Ketika anak kita berbuat salah, kita tanya dulu, apa kesalahanmu? Kita tanya dengan ramah, dengan bagus. Selanjutnya baru kita tawarkan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu saja Bapak Ibu, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Di sini saya akan menjelaskan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Giesen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Mungkin ada perbedaannya ya Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan. Menurut Bapak Ibu, apa ini perbedaan keyakinan dengan peraturan? Ini sangat mengharapkan tanggapannya nih Pak. Ayo Pak. Kalau keyakinan berarti harapan. Kalau dia peraturan, tata tertib yang harus dilaksanakan. Jadi keyakinan itu bisa terwujud, bisa enggak. Tapi kalau dia peraturan, wajib dilaksanakan. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Menurut Bapak, peraturan itu wajib dilaksanakan. Kalau keyakinan itu bisa dilaksanakan, bisa tidak ya Pak ya? Di sini kita masuk dulu ke tujuan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada nilai luhur Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan bahwa harapan saya nanti setelah kita mengikuti materi ini, kita dapat menerapkan keyakinan kelas. Kita dapat membuat keyakinan di kelas kita. Ini Bapak Ibu, ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Menurut Bapak tadi, bila keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan juga bisa tidak ya Pak. Kalau peraturan wajib dilakukan, yaitu salah satunya. Selanjutnya di sini peraturan. Kata-kata peraturannya ini biasanya dia selalu menggunakan kata-kata larangan atau kata-kata jangan, tidak bila di peraturan. Namun untuk keyakinan kelas
7 itu dia tidak menggunakan kata-kata negatif, harus menggunakan kata-kata positif. Kata tidak diganti dengan kata positif. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempat. Dia di keyakinan kelas menggunakan kata-kata tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kalau di peraturan dia menggunakan kata dilarang. Bila di keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri contohnya. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Pakai kata dilarang dia. Keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Kesabaran. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di luar koridor. Ini kalau di keyakinan kelas menggunakan bahasa keselamatan, keamanan. Maksudnya Bapak Ibu, antara peraturan dan keyakinan kelas ini lebih bagus lagi bahasanya yang digunakan bahasa positif di keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bila kita membuat keyakinan kelas di kelas kita pilihlah kata-kata kebajikan yang menggunakan bahasa yang positif. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Inilah yang perlu kita ketahui sebelum kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Ternyata keyakinan kelas itu lebih abstrak, lebih umum lagi dari peraturan kelas. Kalau peraturan itu ada rasa tertekan ya Bu ya. Kalau keyakinan kelas ini karena kita yakini, jadi kita selalu ingat dengan rasa ikhlas ya untuk melaksanakannya. Baru selanjutnya, keyakinan kelas ini dibuat sedikit saja biar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak. Selanjutnya berupa pernyataan universal, kata-kata yang umum, yang dimengerti, yang mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita harus ikut serta guru dan siswa untuk menyepakati keyakinan kelas kita. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Gisen 2004. Dan di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya seperti refleksi Bapak Ibu.
bahwasanya kita merefleksi apa yang kurang, apa yang salah. Nomor 4 ini, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang ini bisa diartikan bahwasanya untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah kita, menggunakan restitusi adalah solusinya, mencari jalan penyelesaiannya. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi ini apabila kita perhatikan, ini dia, untuk menghargai siswa agar siswa tidak merasa tersinggung walaupun dia sudah pernah melaksanakan kesalahan. Dengan segitiga restitusi kita dapat mengurangi rasa bersalah pada anak. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menggunakan segitiga restitusi ini ada tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita masuk dari tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Pada saat kita menghadapi suatu kasus di sekolah, kita dapat pertama itu pada menstabilkan identitas. Di sini kita dapat menggunakan contoh-contoh kalimat yang bisa gunakan pada saat menstabilkan identitas. Yang pertama itu ada di sini kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Pada saat kita memvalidasi tindakan yang salah pada siswa, kita dapat menggunakan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini kita menanya dulu, apa sih alasanmu? Kenapa kau melakukan tindakan seperti itu? Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini kita hampir mendekati untuk menyelesaikan masalah, mencari solusinya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita selesai di validasi tindakan, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, di sini kita dapat melihat, anak-anak, setelah kau melakukan kesalahan, keyakinan kelas mana yang kamu langgar setelah kita membuat kesepakatan kelas itu? Selanjutnya kita dapat menggunakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah bersalah? Bagaimana seharusnya kamu berbuat? Inilah Bapak Ibu tahapan dari segitiga restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada di sini contoh
kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR yang dapat kita buat sebagai perbedaan untuk membedakan mana itu kata-kata. Selanjutnya itu sesi refleksi kepada Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan untuk merefleksi materi ini. Oke, baiklah. Refleksi pada hari ini, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti materi budaya positif? Secara pribadi, saya merasa senang dan termotivasi melalui materi yang telah kita dengarkan. Semoga materi ini dapat kita laksanakan, dapat kita hidupkan di sekolah ini. Dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong dan melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Inilah yang akan kita laksanakan atau kita terapkan di sekolah ini. Melalui materi ini kita lebih menanamkan budaya positif. Dengan demikian, budaya-budaya negatif yang selama ini sering terlaksana di sekolah kita ini melalui anak-anak kita, baiklah, melalui budaya positif ini kita tanamkan kembali kepada anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang lebih terampil, anak-anak yang lebih bijak lagi ke depannya. Terima kasih kepada Ibu Jamila yang telah memaparkan materi ini bagi kita, biarlah ini dapat terlaksana di sekolah kita di SD 20 Pandai Tengah. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya ini dari Bapak Guru. Saya meminta refleksi mengenai materi penerapan budaya positif di sekolah. Silakan Bapak. Oke. Perasaannya itu sangat luar biasa ya. Penambahan, pengingatan kembali tentang bagaimana kemajuan sekolah, tentang karakter anak, apa yang harus dilakukan. Jadi ini penyegaran kembali. Kemudian langsung kedua, hal baru yang akan saya lakukan itu, ini tantangan besar ini. Kadang di sini anaknya tidak mengakui, tidak tahu kesalahannya. Ya, dia udah salah, saya panggil, apa salahnya? Itulah. Jadi harus lebih sabar lagi menghadapi anak-anak itu supaya mereka sadar akan dirinya dulu sehingga tahu apakah dia melakukan kesalahan atau tidak. Nah, jelas-jelas salah tetapi tidak mengakui itu salah dia. Jadi ini harus menjadi perlu dilakukan budaya-budaya yang baik menggunakan segitiga restitusi. Mungkin begitu dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan refleksinya. Di sini Bapak Ibu, saya selaku pemateri mohon maaf bila ada kesalahan dan saya akhiri. Selamat siang.